Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang mengikuti beliau sampai akhir nanti. Mudah-mudahan kita umat Islam diberikan Allah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ujian dalam hidup ini. Dan juga mudah-mudahan teman-teman semuanya, subscriber saya dan yang melihat ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, dijadikan anak-anaknya, keluarganya keluarga yang soleh dan solehah, dan diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin. Baru-baru ini saya, mungkin saudara-saudara juga, kita melihat di media sosial ada orang yang kalau saya nggak salah tinggalnya di Bali, tapi kayaknya bukan orang asli Bali, tapi nggak tahu lah aslinya di mana. Itu nggak penting. Namanya kalau nggak salah Hyang Weldo. Ini orang nggak tahu apa agamanya, Islam atau bukan Islam. Tapi pernyataan-pernyataannya di media sosial sangat menyakiti dan menyinggung perasaan umat Islam kaum muslimin. Dia mengatakan Al-Quran komik. Dia mengatakan Allah tidak tunggal. Dia menghina Nabi, menghina Islam, dan menjelekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan apa? Surga neraka tidak ada. Sekarang begini ya, kita umat Islam ni umat yang cinta damai, bukan intoleran. Tapi ini yang memulai dia ini, yang menamakan dirinya Hyang Weldo ini, bukan umat Muslim yang memulai. Saya, mungkin juga Anda, kita semua yang beragama Islam mungkin tersinggung dan sakit hati kita kalau agama kita dihina, kitab suci Al-Quran kita dicaci-caci. Bahkan Allah dikatakan banyak tidak tunggal, dan hadis Nabi malah dilecehkan sama orang ini. Kalau seandainya dia tidak menyinggung-nyinggung agama kita, saya juga tidak akan berkomentar di video ini. Tapi sebagai umat Muslim yang mencintai Nabi Muhammad dan berkitab suci Al-Quran, saya tersinggung dengan kata-kata Hyang Weldo ini. Kalau seandainya dia Islam, perlu dipertanyakan keislamannya. Segoblok-goblok, sejahatnya orang Islam, gak ada yang mau menghina agamanya. Pasti dia memuliakan nabinya, menghormati kitab suci Al-Quran. Tapi kalau seandainya Hyang Weldo ini bukan Muslim, bukan Islam, kenapa dia ikut campur ranah urusan orang Islam? Ini namanya pelecehan agama, ini intoleran. Jangan dibilang nanti yang mayoritas memulai, bukan, dia yang memulai ini. Apa katanya dalam video-videonya? Saudara boleh lihat channel YouTube-nya ada, dan juga videonya dikomentari oleh beberapa orang YouTuber seperti Harry Pras dan yang lain-lainnya. Lihat apa kata-katanya di dalam YouTube-nya, menghina dan menjelekkan Islam. Sekali lagi, kalau dia Islam, perlu dipertanyakan keislamannya. Tapi kalau dia bukan Islam, bukan Muslim, berarti dia sudah ikut campur urusan orang Muslim, melecehkan agama orang lain. Dan bisa juga dia ini termasuk mengadu domba ini, merusak persatuan dan kesatuan. Ada beberapa komentarnya yang akan saya sebutkan di sini. Dia menyebutkan Al-Quran komik, mahakarya. Supaya saudara-saudara ketahui, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukannya komik, bukannya mahakarya. Kalam Allah disampaikan ke malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dalam surah An-Najm dalam Al-Quran. Al-Quran itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Quran itu wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Semua ulama pada zaman dahulu, semua umat Islam sepakat Al-Quran itu kalamullah, bukan komik dan bukan juga mahakarya. Kalau mahakarya berarti ciptaan manusia. Ini dia orangnya sangat goblok sekali berbicara. Dia tidak mengetahui sesuatu tapi berbicara tentang itu. Rasulullah pernah bersabda, talibal ilma faridan fi kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kalau dia muslim si Waldo ini, belajarlah dulu. Kalau kau belum berilmu, janganlah berucap. Kalau kau belum paham, lebih baik kau diam daripada menyakiti hati umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan Allah itu banyak, Allah tidak tunggal. Semua umat Islam mengakui bahwa Allah itu satu. Itu yang dinamakan tauhid. Allah itu tidak dua, tidak tiga, tidak banyak, tapi satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalilnya dalam surat Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah Allah itu satu. Jadi sudah jelas kan, sudah sepakat umat Islam Allah itu satu. Kenapa dia katakan Allah tidak tunggal dan yang lain-lainnya? Itu yang kedua ya. Yang ketiga perkataannya, dia mengatakan surga neraka tidak ada. Sekali lagi, kalau kau bukan muslim, kau ikut campur ranah urusan orang Islam. Karena semua umat Islam mengakui adanya surga dan neraka. Sudah jelas dalam Al-Quran. Dan telah dipercaya oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, dari zaman dahulu sampai sekarang. Kenapa kau katakan surga dan neraka tidak ada? Bagi kami semua umat Islam, kami meyakini adanya surga dan neraka. Tapi itu perkara gaib untuk menguji keimanan kita. Setelah itu dia berkomentar juga, tidak perlunya syariat dalam Islam. Ini sama saja dengan menyakiti hati umat Islam. Karena syariat ini yang menuntun, membimbing umat Islam dalam hidup ini. Ada syariat Islam, solat, haji, zakat, wakaf, dan yang lain-lainnya. Dia perlukan, tidak dibutuhkan syariat. Ini perkataan apa seperti ini? Apa maksudmu berbicara seperti ini? Setelah itu dia mengkritisi hadis Nabi yang bunyinya seperti ini. Man tasaba biqaumin fahuwa minhum wa anal mar'a ma'aman ahaba. Yang artinya begini, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum dan golongannya. Dia katakan hadis Nabi ini tidak logis dan tidak ilmiah. Berarti dia telah meragukan hadis Nabi Muhammad SAW. Sama saja dengan dia telah melecehkan dan menghina Nabi Muhammad. Karena hadis ini telah sepakat seluruh ulama dari zaman dahulu sampai sekarang tentang hadis ini. Semua umat Islam, semua ulama dari NU, Muhammadiyah, Salafi, berbagai macam kelompok Islam tentang hadis ini. Kenapa dia bilang hadis ini tidak logis dan tidak ilmiah? Apakah dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Ini orang, dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataannya yang menyinggung umat Islam, yang menamakan dirinya Hyang Wildo ini. Ini dia bisa merusak persatuan kesatuan dan bisa merusak kerukunan antar umat beragama ini, orang ini. Kalau dia Islam berarti orang yang tidak waras ini. Tapi kalau dia bukan Muslim, ini bisa merusak persatuan dan kesatuan. Jadi sekali lagi kukatakan kepadamu, Hyang Wildo, orang Sinting, lebih baik kau tutup mulutmu, lebih baik kau diam dan minta maaf kepada seluruh umat Islam. Apa maksudmu atas semua ini? Bagi kami, Islam ini agama kami. Allah Tuhan kami, Allah itu satu. Al-Quran kitab kami. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi Muhammad itu suri teladan dalam hidup kami. Nyawa dan darah kami enggak ada artinya dengan kehormatan Nabi Muhammad, dengan Islam. Supaya kau tahu. Sekali lagi, tolong kau tutup mulutmu. Kalau kau laki-laki, ku tantang kau duel 1 lawan 1. Duel bebas 1 lawan 1. Sampai salah satu di antara kita mati. Tapi dengan persyaratan, tidak akan menuntut ke pengadilan, membuat perjanjian di atas materai, pakai materai. Dihadiri oleh saksi yang banyak.
Kalau seandainya salah satu di antara kita terjadi hal-hal tidak diinginkan, tidak akan menuntut dan disaksikan orang ramai. Kalau kau laki-laki, lebih baik kita bertarung daripada kau mengoceh, ngolor gidul seperti ini, menyakiti hati umat Islam. Masih untung kau hidup di Indonesia. Kalau kau hidup di negara-negara Timur Tengah yang lainnya, kau hina-hina Islam, Nabi Muhammad, mungkin kau tinggal nama saja, Wildo. Udah tamat mungkin riwayatmu di dunia ini. Dan supaya kau tahu juga, kami umat Islam sangat tersinggung dan tersakiti hati kami dengan pernyataan-pernyataanmu ini. Kami menuntut kau minta maaf kepada umat Islam. Setelah itu berjanji tidak akan mengulangi mulut busukmu ini lagi. Dan mengakui kesalahanmu. Dan kepada yang menonton ini, saudara muslim, lebih baik melaporkan orang ini kepada pihak yang berwajib. Mudah-mudahan pihak yang berwajib, polisi dan yang lainnya bisa mengamankan dan menangkap orang ini. Karena ini akan membuat kekacauan, kegaduhan nantinya. Wahai Wildo, mulutmu harimau yang akan menerkam kepalamu. Jadi saudaraku yang menonton, yang melihat ini semuanya, mari kita jaga akidah keyakinan kita. Mari kita bela agama kita bela Nabi kita dan syariat agama Islam. Jangan sampai kita biarkan orang-orang seperti ini merusak, menghancurkan, mempropaganda, mengadu domba kita, umat beragama dan umat Islam. Cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.